Dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang dilaporkan Menteri SDM ke MKD DPR dinilai banyak kalangan hanyalah manuver politik dalam upaya memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia. Apalagi hal itu dilaporkan Menteri dengan surat resmi kementerian dan bukan dilaporkan langsung oleh PT Freeport. Yang manuver kan bisa macam-macam. Bisa ini adalah usaha atau bagian dari untuk memperpanjang kontrak. Seperti yang ditulis oleh Sudirman Said dalam suratnya. Menjanjikan perpanjangan kontrak dan juga izin operasi. Itu kan sudah menjanjikan. Jadi ini juga bisa berpotensi melanggar undang-undang korupsi. Kalau yang membuat laporan Presidir PT Freeport secara langsung, saya yakin persoalan ini akan lebih cepat terungkap. Pak Sudirman datang membawa transkrip ya yang tidak berdasarkan rekaman yang pertama. Jadi kita melihat ini banyak sekali kejanggalan yang membuat kita khawatir kalau masalah ini hanya dijadikan sebagai alat ya, untuk kepentingan-kepentingan politik pragmatis. Sementara meski namanya disebut-sebut dalam transkrip rekaman, Menko Polhukam membantah terlibat dalam kasus pencatutan itu karena Presiden Jokowi tidak akan melakukan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Luhut pun mengaku tahu siapa di balik kasus itu. Saya tidak pernah terlibat di dalam urusan-urusan semacam itu. Selama saya menjadi pejabat negara, saya tidak akan melacurkan profesionalisme saya. Presiden tidak akan pernah memperpanjang Freeport sebelum tahun 2019. Kurang kerjaan aja gitu, apalagi kalau diamini oleh Wapres dan Presidennya. Untunglah Pak Luhut menganulir itu sehingga kita kembali bisa trust kepada Pak Jokowi. Tidak ada pihak spesifik yang mendorong atau menginstruksikan gitu. Ini inisiatif judgement profesional saya bahwa ini mesti diselesaikan gitu. Alih-alih Presiden Jokowi ingin mengulur jawaban pada Freeport yang telah menyodorkan renegosiasi perpanjangan kontrak, Menteri SDM Sudirman Said membuka polemik melaporkan Ketua DPR. Manuver politik elit-elit dalam polemik pengelolaan kekayaan negara tentu membingungkan rakyat. Lalu kapan rakyat bisa merasakan manfaat dari kekayaan alam Indonesia? Kapan mereka bisa menikmati hidupnya yang sejahtera tanpa perlu menonton debat tak penting elit politik setengah hati? Tim MNC Media melaporkan. Jadi kalau kita merunut berdasarkan waktu, maka sesungguhnya 8 Juni ada pertemuan Ketua DPR, SN, dengan pimpinan Freeport. Lalu setelah itu kita langsung lompat kepada aduan yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, ke Mahkamah Kehormatan Dewan soal pertemuan tadi. Tapi intinya karena di situ ada catut-mencatut. Ini adalah pernyataan Sudirman Said, anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport dan meminta agar PT Freeport memberikan saham yang disebut akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Itu saat belum mau sebut namanya siapa yang dimaksud dengan anggota DPR. Lalu Setia Novanto mengatakan bahwa saya selaku pimpinan DPR tidak pernah membawa nama presiden dan mencatut nama presiden atau Pak Wakil Presiden karena yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk kepentingan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Papua. Lalu apa yang terjadi di tanggal 19 November? Nah, ada penyebutan presiden, wakil presiden, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, dan ia mengatakan saya nggak ada waktu untuk gitu-gituan. Saya sudah janji sama istri saya bahwa saya tidak ada bisnis 1% pun dengan Freeport. Berselang 4 hari kemudian, tanggal 23 November 2015, Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat mulai melakukan rapat internal terkait dengan proses dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Setia Novanto. Dan kemudian hari ini sudah ditetapkan bahwa berlanjut, kemudian karena sudah voting berlanjut, lalu berikutnya juga akan langsung berlanjut kepada jadwal persidangan, bukan lagi melakukan verifikasi terhadap rekaman tersebut. Tadi kan Bang Nursi, Anda menyebutkan bahwa kalau kita masuk ke riuh rendah soal MKD, maka kita diadu domba. Kalau adu domba, berarti ada aktor yang mengadu domba kita. Ada aktor yang mengharapkan keuntungan dari ini. Siapa yang paling diuntungkan, Bang Nursi? Sejarah lama, sejarah penjajah. Yang diuntungkan menjajah.
Dalam konteks ini penjajahnya adalah negara Amerika? Ya, MNC itu tadi. Kan udah banyak orang yang bilang Freeport itu seperti VOC. VOC zaman Belanda gitu Iya, ya? sudah. Jadi berulang-ulang. Saya ingin mengatakan gini loh. Hei bangsa Indonesia, hei pemimpin Indonesia, sadar dong. Jangan yang namanya berkah jadi musibah. Karena hanya Anda bermaksud untuk memperoleh keuntungan dari sebuah proses politik yang tidak sehat. Kalau memang ini berkah, jadikan ini sebagai berkah, jangan jadi musibah. Jangan seperti tesisnya Barat, kekayaan sumber daya alam di negara-negara ASEAN dan Timur Tengah menjadi malapetaka dan neraka bagi negara yang bersangkutan. Terjadi di Indonesia. Kan Kalau lagi ngomong gini Bang Drusi kayak jadi ustadz. Bukan. Itu tesis. Berkah musibah. Saya ingin mengatakan begini, ada researchnya. Researchnya dilakukan oleh orang bule. Bahwa beberapa negara di Asia dan di Timur Tengah yang sekaya sumber daya alam, itu semuanya berubah menjadi musibah, menjadi neraka bagi negara yang bersangkutan. Karena tangan-tangan asing ke dalamnya mengadu domba. Anda bisa lihat Afrika, Anda lihat bisa Angola, Anda bisa lihat Nigeria, Anda bisa lihat yang namanya Suriah, Anda bisa lihat yang namanya Libya. Apakah semuanya berproses dari menciptakan perseteruan politik di negara-negara itu? Betul. Dan itu research. Betul sekali. Anda bayangkan ketika inflasi menjadi senjata paling ampuh untuk menjatuhkan atau untuk memicu kemarahan masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. Dari inflasi loh asal-muasalnya. Sederhana. Kasus Husni Mubarak, begitu. Libya, begitu juga. Bashar al-Assad, begitu juga semuanya. Soekarno jatuh inflasi, Soeharto jatuh inflasi. Pintu masuknya inflasi. Marah rakyat, dihajar habis, tunggangin. Nah, kejadian. Itu sejarah politik. Bahkan kalau pakai dokumen Amerika jelas bagaimana peristiwa 6567. Sama seperti 9798 bahkan saya bilang. Dan itu riset. Tapi ini nggak sampai ke arah sana dong Bang. Masa sih Freeport? Kalau Anda lebih tahu lagi, kalau Anda mau mancing saya udah ngomong terbuka di sebuah TV swasta. Ini bukan hanya open pitnya Freeport. Ini bahkan hutan loreng lindung, depositnya setara dengan yang open pit ini. Dan karena itu Freeport berniat memperpanjang. Itu riset riset kalangan geolog bahwa Indonesia ini memang kaya raya. Ini saya ngomong terbuka aja nih, bahwa orang Indonesia itu bisa ngerti, bisa tahu bahwa yang namanya di sana, di Timika itu, di Mimika itu, bahkan baru ada yang pulang dari sana, itu memang luar biasa. Bahkan kalau orang-orang Papua ngomong dengan saya, dengan riset yang saya punya, mereka bilang, kami nelangsa melihat bagaimana kekayaan kami diambil. Saya bilang, sesungguhnya bukan persoalan itu. Pertama, memang kita mesti lihat ke dalam situasi Papuanya sendiri, lalu kita lihat ke Jakarta. Orang Jakarta inilah yang sebenarnya memicu masalah di tengah orang Freeportnya sendiri, orang Mimika, bukan orang Freeport, orang Timikanya, orang Papuanya sendiri, memang membutuhkan guidance bagaimana menjaga kekayaan mereka bagi kesejahteraan mereka. Saya ke Bang Said kembali lagi soal politiknya. Tadi kan sudah disinggung bahwa ini urusannya tuh jauh gitu ya ke internasional sana, tapi kalau kita tarik ke dalam terutama sekarang yang berproses di MKD, tadi disebut soal ketatanegaraan sama Bang Effendi bahwa semestinya tidak seperti ini yang kemudian kita tonton, saksikan, dengar, baca. Tapi kan ada juga yang merasa bahwa justru semangat ini yang baik bahwa pimpinan lembaga negara juga bisa loh saling mengontrol. Nggak cuma DPR ngontrol eksekutif, tapi eksekutif bisa ngontrol juga legislatif. Ya, sebelum ke situ sebenarnya yang jauh dimaksud tadi oleh Bang Ihsan itu nyambung juga ke sini. Ya, misalnya itu dari hasil rekaman. Rekaman itu suatu perencanaan. Ya, ada suatu rencana untuk menangkap suara tertentu, kira-kira begitu ya, dari orang tertentu. Itu kan perencanaan. Nah, soal-soal yang terkait dengan perencanaan, sadap menyadap, itu kan juga kaitannya ke intelijen. Kalau kita mau bicara tentang kepentingan Amerika tadi, ya tentu dong. Yang keuntungan yang besar itu kan dia nggak mau lepas begitu saja. Kalau perlu sebanyak mungkin intelnya diturunkan. Kerjasama dengan siapa elit-elit di Indonesia yang bisa diajak kerjasama, kan kira-kira begitu. Itu nyambung juga sebetulnya kalau kita lihat di rekaman itu. Jadi ada pihak-pihak yang melakukan penyadapan tadi itu, boleh jadi itu juga tidak terlepas dari koordinasi misalnya atau pembicaraan dengan pihak asing gitu. Nah, kalau di laporannya Sudirman Said pertama kali, saya sudah mengatakan saya saat itu belum tahu siapa orangnya, belum pernah muncul di publik, juga belum tahu materinya apa. Tapi saya orang pertama yang mengatakan saya menyoal soal legal standing. Gitu. Jadi kalau sekarang orang legal standing ini dikaitkan dengan pembelaan ke Setia Novanto. Apa urusannya? Saya bicara itu belum pernah muncul saat itu.
di salah satu TV swasta disebut nama kan saat itu. Nah, ketika muncul Sudirman Said melaporkan, saya mengatakan legal standingnya keliru. Dia adalah pejabat negara, menteri itu pembantu presiden, dia adalah pejabat negara yang berbeda kedudukannya dengan masyarakat. Dalam perspektif tata negara itu dua hal yang berbeda. Masyarakat tidak bisa atau tidak punya kewenangan seperti pejabat negara, dia punya authority, dia punya power, masyarakat tidak. Dan masyarakat tidak bisa bertameng sebagai pejabat negara, sebagaimana juga pejabat negara tidak bisa berkedok sebagai masyarakat. Tapi kan pejabat adalah rakyat juga. Iya, saya mau kasih contoh begini, Mbak Tina. Misalnya ya, pengajuan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang boleh perseorangan warga negara. Presiden warga negara kan? Pak Effendi warga negara. Beliau boleh punya legal standing maju ke MK. Nggak bisa anggota DPR. Presiden Dia harus membela dia warga negara. Boleh? Nggak bakal boleh. Gitu. Jadi tidak dengan sendirinya suatu ketentuan yang umum tadi itu ditafsirkan semudah itu. Gitu loh. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi Anda lebih menyoroti legal standing prosedurnya, tapi kalau soal kontennya sendiri belum. Makanya ketika saya bicara legal standing itu nggak ada urusan dengan materinya. Saya belum tahu orangnya siapa, saya belum tahu materi perkaranya apa. Saya mengatakan secara tata negara Anda keliru. Pejabat eksekutif memasuki ranah legislatif gitu ya, yang di situ berpotensi untuk terjadi konflik politik di dalamnya. Saya udah prediksi ini saat pertama kali ditanya wartawan, dia serahkan pengaduan itu, saya udah katakan ini pasti ribut rame pasti di DPR, dan terbukti sekarang. Dan kita nggak tahu sampai berapa lama panjangnya ribut. Akan panjang terus. Kita masih lanjutkan sesaat lagi, masih ada 2 segmen lagi. Ini soalnya